Nih, nih. Ini namanya uget-uget ya. Uget-uget atau bahasa Indonesianya itu bisa dibilangnya adalah cacing darah. Nah, hari ini adalah hari di mana kita akan tebar bibit lele ya. Nah, poin-poin pentingnya nanti akan saya share satu-satu supaya teman-teman lebih paham ya. Nah, hari ini adalah hari ke-6 setelah treatment air ya, treatment air hari Senin sampai dengan hari Sabtu, hari Senin ke Selasa, ke Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu ada 5 hari. Nah, hari ke-6-nya tebar. Nah, ciri-cirinya seperti itu ya. Airnya sudah matang hijau. Nah, kemarin sudah saya share video-videonya, pokoknya saya update setiap hari supaya teman-teman lebih paham ya. Nanti saya akan coba mereview sedikit-sedikit apa poin-poin penting yang harus dilakukan teman-teman atau dilakukan di Jawir Farm ya, khususnya nanti boleh ditiru atau boleh tidak masalah ya. Yang penting di Jawir Farm seperti ini. Nanti akan saya share sedikit demi sedikit apa poin-poinnya. Nah, setelah itu nanti setelah tebar bibit, pemberian pakan, perawatan air sampai dengan panen. Nah, untuk poin tebar bibit ini adalah nanti saya akan coba timbang biomasa ikan ketika masuk ke kolam 1 dan ke kolam 2 karena beda ya. Kolam 1 nanti isinya adalah 400 kolam 1 nanti adalah 900 itu adalah dengan perhitungan 1,5 meter kali 3 itu adalah 4,5 kali 200 ya, per meter perseginya itu 200 kali 4,5 meter persegi ya, itu jadinya 900. Nah, di kolam 2 ini nanti tepatnya adalah 4,5 atau 4,5 meter persegi kali 100 ekor, artinya 450. Nanti kita akan hitung biomasanya ya. Nah, kita akan coba cek ciri-ciri dari apa namanya air matang ya, atau air dimana dia siap tebar bibit. Nanti saya akan coba sambungkan video biar teman-teman paham. Nah, kita akan coba lihat, ini adalah cacing darah ya. Tuh cacing darah. Ini treatment murni ya, kolam 2. Mana lagi tuh cacing darah ya. Nah, ini treatment murni. Jadi kita akan berikan ciri-ciri dari air siap tebar bibit ya. Ini kolam 1 air murni, artinya kemarin itu treatmentnya tidak menggunakan apa-apa ya, pakai urea, TSP, probiotik dan garam saja, tidak diberikan kolam hijau dari kolam 1 ya. Nah, kolam sebelah kita akan coba lihat, ini hijaunya hijau pekat tua. Nah, dia tidak ada busanya. Kita akan coba lihat dia ada enggak cacing darah. Tuh ada ya, tuh cacing darah tuh bergerak-gerak. Nah, ini adalah ciri-ciri dari di mana air itu siap tebar bibit atau airnya matang ya. Karena kita treatment menggunakan bahan-bahan probiotik, garam, grosok dan lain-lain itu menciptakan bakteri ya. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, jadi begini, kita itu bermain ikan di kolam atas ya, atau di kolam semen terpas segala macam. Jadi di mana ikan itu habitat aslinya adalah di sungai, di kolam tanah seperti itu ya. Jadi habitat asli itu kita pindahkan ke kolam-kolam yang ada di budidaya kita supaya habitat asli itu ada. Nah, ciri-ciri dari air matang itu adalah ada kehidupan. Contohnya adalah apa namanya, cacing darah tadi gitu kan. Nah, ini sebenarnya bakterinya banyak ya berkembang biak, tapi bakteri itu tidak bisa kita lihat. Kalau saya menyebutnya adalah plankton ya, secara ilmiah, secara kimia saya tidak bisa tahu apa itu plankton, tapi plankton itu adalah mengurai dari sisa-sisa pakan ikan. Dia akan berkembang biak ketika ada makanan, yaitu fases ikan. Nah, dia itu plankton itu akan mengurai amoniak tersebut sehingga airnya tetap terjaga kualitas kesehatannya seperti itu. Nah, kehidupan yang nyata adalah si cacing darah tersebut tadi ya. Tapi kalau plankton berupa hijau ini tidak terlihat, dia harus pakai mikroskop seperti itu. Nah,
air hijau itu bukan sembarang air hijau. Misalkan teman-teman kemarin ada yang tanya ya, gimana air hijau? Air hijau tinggal dipanas, kena panas dia akan hijau. Ya benar, tapi yang setahu saya, pengalaman saya, hijau tanpa ada bakteri-bakteri baik itu mengandung lumut atau biasa disebutnya alga atau ganggang begitu ya. Itu istilah-istilah yang ada di dunia biologi. Tapi ketika dia mengandung hijaunya, hijau adalah tumbuhan, itu kurang baik menurut saya, karena kita butuh hewan untuk menyerap yang namanya amonia atau sisa-sisa fases ikan seperti itu. Tapi kalau dia tumbuhan biasanya dia memakan hanya sedikit saja dari amonia tersebut. Nah, dia membutuhkan oksigen tinggi juga untuk tumbuhan hidup di kolam. Artinya jika kita tidak ada penambahan bakteri baik, ya memang hasilnya ada, tapi memang hasilnya mungkin kurang lebih baik. Tapi dengan tata cara saya menciptakan bakteri baik di kolam itu sudah pengalaman saya, ya hasil bagi saya bagus ya, baik. Tapi bagi teman-teman mungkin ya bagaimana. Tapi yang pastinya prinsipnya seperti ini, logikanya adalah ketika kita memberikan bakteri baik pada kolam, sehingga bakteri itu membantu mengurai sisa fases ikan, mengurai amonia, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Artinya pemberian treatment, pemberian tetek bengak, pemberian garam probiotik itu menurut saya lebih baik daripada tidak memakai sama sekali, karena kita membentuk habitat asli si ikan ini yang di kolam ini, supaya dia membantu proses-proses yang disebutnya adalah proses nitrifikasi ya, nitrifikasi, tapi saya tidak tahu artinya. Yang pasti proses itu membantu mengurai yang namanya sisa fases ikan atau amonia ikan, itu saja ya. Nah, hari ini akan tebar saya akan coba coba berikan buat teman-teman. Nanti kita hitung biomasanya, hitung kuantitinya dan sebagainya, supaya teman-teman lebih paham ya. Oke ya, itu saja. Nanti setelah ini bikin video, nanti saya akan bikin video tebarnya ya, karena kita hari ini akan tebar bibit lele ya.